Halo semua, nama saya Muhammad Rafiq Lubis. Di sini saya akan menjelaskan sebuah game yang telah saya buat. Game ini berkonsepkan kursor game, yang dimana cara memainkan karakternya dengan menggerakkan kursor atau panah mouse kita. Game ini saya gunakan untuk mengikuti ujian praktikum atau tugas akhir praktikum Scratch. Pertama-tama, saya akan menampilkan atau memperlihatkan cara memainkan game ini. Di sini saya membuat semacam draft pick, seakan-akan kita dapat memilih karakter mana yang akan kita gunakan. Contohnya seperti game Mobile Legends, sebelum kita masuki permainan, kita memilih karakter mana yang ingin kita gunakan terlebih dahulu. Kita memiliki 3 karakter. Ketika saya menekan tombol 1, 2, dan 3, masing-masing karakter akan berubah ukurannya menjadi lebih besar. Lalu cara kita untuk memilih karakter mana yang akan kita gunakan, kita cukup menekan tombol huruf Q, W, atau E seperti pada layar ini. Di sini saya akan menggunakan karakter ikan tulang. Dan saya akan menekan huruf W. Ketika saya menekan huruf Q, W, atau E yang tadi, latar akan otomatis berganti. Kita langsung berada di level 1. Bagaimana cara kita menggerakkan sprite-nya? Kita hanya perlu menekan sprite-nya dan ikannya langsung mengikuti kemana kursor atau panah mouse kita pergi. Di sini kita hanya perlu membawa ikannya ke wastafel, seakan-akan seperti melompat dari akuarium menuju wastafel. Ketika ikannya menyentuh wastafel, latar langsung berganti ke level 2. Di sini kita hanya perlu membawa ikannya ke bawah. Namun rintangannya kita tidak boleh menyentuh warna abu-abu atau warna hitam. Jika kita menyentuh warna abu-abu atau warna hitam, maka sprite-nya akan kembali ke posisi semulanya. Jadi pada level 2 ini kita harus perlahan-lahan agar tidak mengenai warna abu-abu atau warna hitam. Jadi kita hanya bisa berjalan di dalam warna biru atau seakan-akan kita berada di dalam air. Ketika ikannya sudah berada di bawah, latar langsung berpindah lagi ke level 3, yang dimana level 3 ini adalah level terakhir di game buatan saya ini. Di level 3 ini kita hanya perlu untuk menyundul sampah yang jatuh ke dalam laut, tetapi sampahnya belum terlihat. Bagaimana cara memunculkan sampah-sampahnya? Kita hanya perlu untuk menekan tombol spasi untuk memunculkan sampahnya, dan gamenya juga akan langsung dimulai. Langsung saja saya menekan tombol spasi, dan di sini kita hanya perlu mengumpulkan skornya sampai 20. Jika sampahnya mengenai dasar laut atau mengenai warna hitam, maka gamenya akan berhenti seperti ini dan skornya akan kembali menjadi 0. Bagaimana cara kita memulai gamenya kembali? Kita hanya perlu menekan tombol spasinya. Kita hanya perlu mengumpulkan sampai skor 20. Di sini saya akan menjelaskan blok-blok yang saya gunakan pada sprite-sprite yang ada pada game saya ini. Saya menggunakan 3 sprite ikan dan 3 sprite sampah. Di setiap 3 sprite ikan ini, saya menggunakan blok event, yang dimana tadi saya perlihatkan ketika saya menekan tombol 1, 2, dan 3, ikannya akan berubah ukurannya menjadi lebih besar sesuai tombol angka mana yang saya tekan. Jika saya menekan tombol 1, maka ikan yang berwarna pink ini akan ukurannya membesar. Ketika saya menekan tombol 2, ikan tulang ini akan membesar, dan ketika saya menekan tombol 3, ikan yang berwarna oranye ini akan membesar.
Lalu untuk ke bagian kita menggunakan beberapa ikan yang akan kita gunakan pada game. Di sini saya menggunakan blok kejadian lagi, yang dimana ketika saya menekan tombol Q, W atau E, maka ikannya akan langsung masuk ke dalam game. Untuk ikan yang berwarna pink ini akan aktif ketika tombol Q ditekan. Jadi ketika saya menekan tombol Q, latarnya akan berubah ke backdrop 2, lalu ikannya akan ditampilkan dan ukurannya akan diatur ke 15%, yang tadinya dia 40%. Ketika saya menekan tombol 1 lalu saya menekan tombol Q, otomatis ukurannya akan mengecil menjadi 15% karena kita berada di dalam game. Lalu dia akan pergi ke titik koordinat X-23 dan Y79 yang ada pada di bagian level 1 yang berada di dalam akuarium. Jadi blok-blok awalnya seperti ini. Ini untuk yang mengaktifkan ikan berwarna pink ini. Ketika kemudian jika di sprite ikan yang tulang ini, dia akan aktif ketika tombol W-nya ditekan. Sama seperti yang tadi, ketika saya menekan tombol W, latarnya akan otomatis berpindah ke backdrop 2 atau level 1, dan dia akan ditampilkan. Ukurannya juga akan langsung diatur ke 15%, dan posisinya akan ke posisi dia berada di dalam akuarium. Begitu juga dengan ikan yang warna oranye ini, dia akan aktif ke dalam game ketika saya menekan tombol huruf E, sama dia akan langsung berpindah ke backdrop 2, akan ditampilkan dan ukurannya juga akan langsung diatur ke 15%, dan akan langsung berada di posisi akuarium itu berada. Jadi ketika misal saya menekan tombol W untuk memilih ikan tulang ini, maka ikan-ikan yang aktif dengan huruf Q atau huruf E, dia akan langsung disembunyikan agar tidak terlihat di dalam game. Misal saya menekan tombol W untuk ikan tulang ini, maka ikan yang lain akan langsung tersembunyi, tidak terlihat pada game. Saya akan menekan tombol W, lihat ikan lainnya kecuali ikan tulang ini, dia tersembunyi atau tidak terlihat. Jika saya menekan sprite-nya, maka ikannya ada berada di sini, ikan pink. Jika saya menekan sprite ikan berwarna oranye, ikannya ada berada di sini. Lalu masuk ke script di bagian backdrop 2 atau di level 1 ini. Setiap ikannya saya gunakan script yang ini, yang di sebelah kiri ini. Lihat, sama scriptnya untuk semua ikan, untuk sprite ikan. Ketika ikannya saya tekan, maka ikannya akan mengikuti kursor saya pergi kemana. Jadi ketika sprite ini diklik, ikannya akan script yang ada di sini akan aktif. Lalu saya menggunakan block forever dari block control untuk mengaktifkan si sprite ini bergerak sesuai kursor atau panah mouse kita. Di sini saya menggunakan pergi go to X dan Y, dan saya menggunakan block sensing yang X mouse dan Y mouse ini sesuai titik koordinat X dan Y. Jadi ketika menekan
sprite ini akan mengikuti kursor atau panah mouse saya. Lalu saya menggunakan blok kontrol juga yang saya menggunakan blok jika ini. Lalu jika menyentuh si sprite ini menyentuh warna abu-abu, di sini warna abu-abu itu adalah wastafel, maka akan langsung pindah ke backdrop 3. Backdrop 3 itu level 2 yang kita membawa ikannya melewati saluran air. Lalu ketika saya membawa ikan ini ke wastafel, maka akan langsung berpindah ke backdrop 3. Backdrop 3 atau level 2 ini yang melewati saluran pipa. Lalu di sini saya juga menggunakan blok jika menyentuh warna hitam, maka dia akan kembali ke posisi semula, yaitu titik koordinat X -207, Y 125. Dan di sini yang tadi kita ada di level 1 yang kita melewati membawa ikan ini ke warna abu-abu atau wastafel juga berguna di backdrop 3 ini. Yang dimana di sini juga ada warna abu-abu, maka ketika saya mengenai warna abu-abu, maka otomatis dia akan ada di posisi titik koordinat yang ada di backdrop 3 ini, -207 dan Y 125. Itu menjelaskan yang jika menyentuh warna abu-abu ini dan jika menyentuh warna hitam ini. Itu yang membuat kenapa jika saya mengenai warna abu-abu dan warna hitam, ikannya akan kembali ke posisi semula seperti ini. Lalu saya menggunakan jika menyentuh warna biru ini, jika bisa dilihat warna biru yang saya gunakan itu adalah warna biru ini untuk menggunakan untuk menjadi sensor di mana ketika ikan itu menyentuh warna biru yang ada di bawah sini akan langsung berpindah ke backdrop 4. Jadi ini saya perlihatkan tadi jika mengenai warna abu-abu dia akan kembali ke posisi semula, begitu juga jika menyentuh warna hitam. Nah, di sini di bagian bawah sini ada warna biru yang berbeda dari biru yang lain. Itu yang membuat sensor si sprite ini jika menyentuhnya akan langsung berpindah ke backdrop 4. Backdrop 4 itu yang level 3 ini yang saya menyundul sampah. Lalu ketika di backdrop 4 ini cara menggunakan atau mengontrol sprite ikan ini masih sama. Kita menyentuh kita mengklik sprite-nya, lalu akan langsung aktif sensor dari go to X ke X mouse dan Y, titik koordinat Y-nya ke Y mouse. Yang saya jelaskan di sini di backdrop 4 yaitu aktifnya script yang ada pada di sprite sampah ini. Di sprite sampah ini di sprite sampah yang pertama ini saya tempat saya mengontrol untuk menggunakan blok variabel, yang dimana ketika di sini saya menggunakan ketika latarnya backdrop 1, maka tampilan skor variabelnya akan tersembunyi dan skornya akan menjadi 0. Sama juga ketika saya berada di backdrop 2, maka sampah ini akan tersembunyi dan sekaligus variabel skornya juga akan tersembunyi. Sama juga di backdrop 3, ketika berada di backdrop 3, sampah ini akan tersembunyi, variabelnya akan tersembunyi juga. Backdrop 5, di sini kenapa saya tidak menggunakan sembunyikan variabel dan atur skor 0 ini, karena
untuk mengaktifkan sprite ini di backdrop 5, yaitu menggunakan script block yang ini. Jadi di sini yang tadi saya perlihatkan cara memainkan gamenya. Untuk memunculkan sampah-sampah bermunculan, saya menggunakan ketika tombol spasi ini diklik, maka sampahnya akan ditampilkan, sekaligus juga variabel skornya juga akan diperlihatkan, akan ditampilkan juga. Lalu saya menggunakan blok selamanya jika sprite sampah ini menyentuh icon ini adalah ikan ini. Setiap ikan saya daftarkan kepada script ini. Icon 1 itu adalah ikan yang berwarna pink, icon 2 adalah ikan yang tulang ini yang saya gunakan, dan icon 3 itu adalah ikan yang berwarna oranye ini. Jadi ketika si sampah ini menyentuh sprite semua ikan, maka skornya akan bertambah 1 setiap sampahnya menyentuh si ikan, dan si sampah akan berputar 180 derajat hadapan si sampahnya, lalu akan menunggu 1 detik dan akan langsung berpantul, seakan-akan sampahnya berpantul ketika menyentuh ikan-ikan ini. Lalu di sini itu untuk mengatur bahwa si sprite sampahnya ini di posisi awalnya itu dia berada di titik koordinat X -188 dan titik koordinat Y 153. Lalu ketika saya menekan spasi, maka yang tadinya posisi si sampah itu 90 derajat, maka dia akan berpindah 106 derajat, jadi posisinya akan miring, seakan-akan jatuh dari atas menuju lautan. Lalu di sini saya menggunakan blok selamanya. Kenapa saya menggunakan blok selamanya? Karena agar kecepatan si sampah saat bergerak 8 langkah atau 8 step. Lalu jika si sampah ini sudah terkena ikan tadi, maka dia akan berpantul, lalu saat terkena pinggir dia akan dipantulkan lagi untuk kembali kepada si ikan atau kembali ke arah bawah. Lalu di sini saya menggunakan jika si sampah menyentuh warna hitam, maka game ini akan si variabel skornya akan kembali menjadi 0 dan gamenya akan berhenti. Seperti yang tadi saya juga sudah perlihatkan, ketika sampahnya mengenai warna hitam atau yang ceritanya ini adalah terumbu karang, maka gamenya akan langsung berhenti dan skornya akan kembali menjadi 0. Lalu di sini saya menggunakan jika blok kontrol yang jika dan blok operator yang yang apel berisi A ini. Lalu saya gunakan blok variabel skor, saya gabungkan ke dalam blok operator ini, membuat suatu kejadian yang dimana jika skornya sudah sampai 20 atau sudah berisi 20, maka yang terjadi akan langsung berpindah ke backdrop 5. Oh maaf, jadi ini adalah backdrop 4 yang di level 3 terakhir ini. Jadi ketika backdrop 5 ini, ketika kita sudah berada di backdrop 5, ketika si skornya sudah terisi 20, maka akan langsung berpindah ke backdrop 5. Lalu ketika di backdrop 5, semua sampah-sampah ini akan tersembunyi agar tidak terlihat. Jadi di sprite ikan ini juga ada
di spread ikan. Ketika di backdrop 5 dia akan terlihat. Di sini saya tidak menggunakan block event ketika latar menjadi backdrop 5. Kenapa saya tidak menggunakan block event yang ketika latar menjadi bla 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 atau backdrop 5 ini? Karena untuk mengaktifkan si setiap spread ikan ini muncul di backdrop 5, saya menggunakan ketika tombol huruf Z ditekan. Kenapa begitu? Karena saya akan perlihatkan. Di sini saya akan memainkan gamenya terlebih dahulu. Jadi di sini tadi saya harus mendapatkan skor sampai 20. Sebentar. Nah, di sini ketika sudah di backdrop 5 yang ini backdrop 5, maka di sini saya akan menekan tombol Z yang harusnya jika ada di backdrop 5, si sampah akan langsung tersembunyi. Semua sampah akan langsung tersembunyi ketika berada di backdrop 5. Ketika berada di backdrop 5, maka sampahnya akan tersembunyi. Semuanya sudah saya atur seperti itu. Ketika latar di backdrop 5 akan tersembunyi. Saya klik manual saja agar lebih cepat. Dan di sini ketika saya menekan tombol Z, maka semua ikan ini selamanya akan ditampilkan, lalu ukurannya akan diperbesar sedikit menjadi 25%. Lalu mereka akan pergi ke sembarang arah, atau mereka akan pergi ke seakan-akan berenang bebas di dalam lautan. Saya akan perlihatkan ketika saya menekan tombol Z, ikannya akan langsung berenang ke segala arah. Lalu kenapa ada suara ketika saya menekan tombol Z? Karena saya menambahkan block soundnya atau si script soundnya itu berada di dalam backdrop atau berada di kode untuk backdrop. Ketika tombol Z ditekan, memainkan suara lagu kematian sampai selesai. Kenapa saya tidak memasukkan block sound ini kepada spread yang ada sebagaimana normalnya? Karena di spread yang lain itu sudah terlalu banyak script yang khawatir jika saya menambahkan block sound untuk menghindari adanya ngebug atau secara tiba-tiba tidak berfungsi. Maka saya memisahkan sendiri block sound ini berada pada si latar atau backdrop. Jadi ketika saya menekan tombol Z pada sudah berhasil pada di backdrop 5, maka saya akan menekan tombol Z dan ikannya seakan-akan berenang bebas dan disambut dengan lagu kemenangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.